Istilah sistem informasi manajemen telah dikenal sejak tahun 1960-an dan terus berkembang seiring kemajuan teknologi komputer. Pada awalnya, SIM berfungsi sebagai alat bantu pengolahan data administratif, namun seiring berjalannya waktu, SIM berkembang menjadi komponen strategis dalam proses pengambilan keputusan manajerial di berbagai tingkat organisasi. Mulai dari operasional hingga eksekutif, dalam dunia bisnis modern, SIM juga menjadi fondasi penting bagi perusahaan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis, memantau kinerja, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Perkembangan dunia industri sepatu saat ini berkembang pesat. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan iptek nasional menjadi salah satu strategi utama pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Dan akselerasi dalam bidang industri, dalam ini peran sumber daya manusia yang berpendidikan menjadi kunci utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Industri alas kaki menjadi salah satu dari 5 industri prioritas yang akan dikembangkan sesuai dengan roadmap atau Making Indonesia. Berdasarkan rencana strategis 2020-2024, sektor tersebut menjadi prioritas dengan memperhatikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan perekonomian. PT Golden Step merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu kulit, sepatu casual, sepatu meters, dan sepatu boot untuk pengguna wanita, men, hingga anak-anak. Dengan mengembangkan ide dan desain, PT Golden Step juga merupakan perusahaan dengan skala sedang dan mempertahankan standar kualitas tinggi, mengambil bahan terbaik dari lokal dan luar negeri untuk menghasilkan produk yang berharga. PT Golden Step Indonesia juga memasok bahan baku dari berbagai negara, antara lain adalah Indonesia, China, dan Vietnam, dan India. Pasar utama PT Golden Step Indonesia adalah ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa Barat. PT Golden Step Indonesia juga memproduksi ribuan pasang sepatu sesuai dengan jumlah permintaan buyer dengan berbagai jenis model sepatu. Teknologi yang diterapkan juga sudah menggunakan teknologi yang canggih dan modern yang mendukung dalam setiap proses untuk menghasilkan produk dengan mutu dan kualitas tinggi. Dan jumlah produksi ribuan pasang sepatu setiap harinya. Di sini terdapat beberapa divisi dalam PT Golden Step Indonesia. Salah satunya adalah assembly. Proses assembly ini juga merupakan proses perakitan antara shoe snipper and oursole untuk dilakukan dalam proses pembuatan sepatu. Proses assembling dilakukan untuk menggabungkan antara upper dengan outsole. Proses assembly ini juga melalui beberapa tahap. Antara lain itu seperti proses pemasangan inside dengan acuan, proses press bagian frame dan back counter, dan proses lasting bagian frame dengan mesin lasting atau mesin jempang, dan proses lasting, buffing, and marking. Pengeleman atau pemasangan outsole dengan upper sepatu juga, proses press sepatu, dan tahapan finishing. Pada proses assembly di PT Golden Step Indonesia, tepatnya di bagian sample room, terdapat masalah yang dapat mempengaruhi kualitas dari sepatu sampel, yaitu adalah wrinkle, yang berlebihan pada bagian toe cap sepatu sampel kasual pria yang mengakibatkan pada saat upper sepatu ditempelkan dengan outsole menyebabkan sepatu sampel tersebut itu tidak sama antara sisi kiri dan sisi kanan. Untuk rumusan masalahnya, profil perusahaan PT Golden Step Indonesia. Sistem informasi apa saja yang digunakan oleh PT Golden Step Indonesia? Untuk tujuannya, untuk mengetahui lebih dalam perusahaan PT Golden Step Indonesia dan juga untuk mengetahui sistem informasi yang digunakan di PT Golden Step Indonesia. Berikut adalah profil dari PT Golden Step Indonesia. Jadi PT Golden Step Indonesia itu adalah perusahaan manufaktur sepatu yang berbasis di Sidoarjo, Jawa Timur. Ini juga dikenal sebagai produsen sepatu berkualitas tinggi untuk pasar lokal dan internasional. Perusahaan ini juga memproduksi berbagai jenis sepatu seperti fashion, sport, and safety. Ini juga didukung oleh tim profesional dan mesin modern. PT Golden Step mampu memproduksi sepatu dalam jumlah besar dengan efisiensi tinggi dan kualitas yang konsisten. Perusahaan ini juga menjalin kerjasama dengan berbagai brand dan distributor, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang turut memperkuat reputasinya di industri sepatu. Berikut adalah fokus utama dari PT Golden Step. Yang pertama yaitu kualitas produk, yang kedua ada ketepatan pengiriman, yang terakhir ada pelayanan pelanggan prima, termasuk pelayanan purna jual. Sebagai bertanggung jawab, PT Golden Step juga menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, seperti penggunaan bahan ramah lingkungan dan efisiensi proses produksi. Dengan visi menjadi produsen sepatu terkemuka di Asia Tenggara, PT Golden Step Indonesia terus berinovasi melalui riset dan pengembangan, menciptakan produk baru yang sesuai kebutuhan konsumen modern dan juga tanpa mengabaikan nilai kualitas dan pelayanan. Seperti gambar di sebelah kanan saya, yang pertama ada man atau manusia.
para pekerja yang melakukan pekerjaan dengan terlibat dalam proses produksi. Yang kedua juga ada material atau bahan baku. Di sini segala sesuatu yang dipergunakan itu oleh perusahaan sebagai komponen produk yang akan diproduksi tersebut itu terdiri dari bahan baku utama dan juga bahan baku pembantu. Yang ketiga ada machine atau mesin. Di sini berbagai peralatan yang akan digunakan dalam proses produksi. Yang keempat ada method, yaitu instruksi kerja atau perintah kerja yang harus diikuti dalam proses produksi. Dan juga ada environment atau lingkungan. Di sini keadaan sekitar perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi proses produksi secara khusus. Berikut saya akan menjelaskan penerapan sistem informasi di bagian assembling. PT Golden Step Indonesia itu menerapkan sistem informasi produksi berbasis ERP atau Enterprise Resource Planning. Sebagai bagian dari strategi, memastikan bahwa setiap komponen sepatu seperti sole, insole, upper, dan aksesoris dijahit dan direkatkan secara tepat hingga menjadi produk yang jadi. Proses assembly menuntut 3 hal. Yang pertama ada kecepatan, ketelitian, dan juga konsistensi mutu. Oleh karena itu, sistem informasi yang digunakan juga harus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi, dan juga menyediakan pengawasan mutu secara real time. Sistem ERP digunakan terintegrasi dengan modul-modul penting seperti yang pertama ada Manufacturing Execution System, yang kedua ada Inventory Management System, yang ketiga ada Quality Control Module. Untuk Manufacturing Execution System itu menghubungkan ERP dengan proses produksi secara langsung dan juga memantau status real time dengan output harian, kecepatan produk, dan sistem ERP yang digunakan terintegrasi menjadi 3, yaitu yang pertama ada Manufacturing Execution System, yang kedua ada Inventory Management System, dan yang ketiga ada Quality Control Module. Untuk Manufacturing Execution System yaitu menghubungkan ERP dengan proses produksi secara langsung dan juga memantau status real time dari output harian, kecacatan produk, dan juga kecepatan kerja karyawan. Dan yang terakhir, penting untuk menghindari kesalahan produksi dan keterlambatan karena bagian assembling melibatkan kombinasi kerja manusia dengan mesin. Yang kedua ada Inventory Management System. Di sini mengelola stok bahan baku untuk memastikan ketersediaan material seperti sole, benang, lem, dan upper. Dan juga mencegah kekosongan bahan dengan perencanaan kebutuhan otomatis atau Material Requirement Planning. Yang ketiga ada Quality Control Module. Di sini mencatat dan menganalisis kualitas hasil pekerjaan dan juga mendeteksi cacat seperti lem tidak merata, jahitan tidak presisi, dan juga ukuran tidak sesuai. Data dianalisis dan ditampilkan dalam grafik tercatat berdasarkan model sepatu atau lini produksi. Berikut adalah analisis faktor dan penerapan sistem informasi pada produksi bagian assembly di PT Golden Step Indonesia. PT Golden Step Indonesia memproduksi berbagai jenis sepatu, mulai dari olahraga, fashion, hingga kerja formal. Dengan desain dan struktur yang beragam, seiring meningkatnya permintaan pasar terhadap produk customized, perusahaan mulai mengembangkan sepatu dengan desain yang lebih kompleks, yang memerlukan teknik perakitan yang lebih rumit. Tantangan produksi atau kompleksitas produk meningkat dan proses assembling jadi lebih sulit. Menurut teori manufacturing complexity, semakin tinggi variasi produk, maka diperlukan fleksibilitas sistem produksi. Sistem informasi harus cepat beradaptasi terhadap perubahan desain dan juga harus ada tim lintas fungsi untuk uji coba dan pelatihan awal. Untuk contoh kasus produksinya, seperti 2 model sepatu wanita baru dirilis. Desain tidak simetris, kombinasi ban dan kulit sintetis dan kanvas. Lebih dari 7 komponen utama harus dirakit presisi, dan gunakan 2 teknik perekat lem panas dan jahitan, dan juga melewati 3 tahap quality control manual karena banyak bagian rentan cacat. Dengan penerapan SOP yang terdokumentasi dan pelatihan rutin, PT Golden Step Indonesia berhasil mengefisiensikan waktu produksi, mengurangi kesalahan kerja, dan juga menjaga mutu sepatu kompleks sesuai standar ekspor. Di sebelah kanan saya ada flowchart sebuah intervensi atau situasi masalah. Di sini yang pertama ada desain produk baru, lalu yang kedua ada penyusunan desain ke produksi, yang ketiga ada SOP belum siap atau tidak jelas, sini yang keempat ada operator assembling bingung atau salah prosedur, dan juga produksi tertunda dan cacat produk tinggi, dan juga ada data produksi di sistem tidak sinkron. Lalu yang sebelah kanannya sini ada flowchart setelah intervensi atau solusi implementasi. Di sini desain produk baru dan juga uji prototipe dan simulasi produksi, lalu penyusunan SOP visual dan video tutorial, lalu update modul sistem informasi produksi,
dan proses assembling sesuai prosedur, dan juga data produksi tercatat real time dan akurat. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari PT Golden Stamp Indonesia dengan bagian assembling. Yaitu yang pertama ada kelebihannya. Untuk kelebihannya, kemampuan perusahaan dalam berinovasi dan menghasilkan produk-produk yang kompleks dan bernilai tinggi. Yang kedua, ada sistem informasi produksi sudah terintegrasi secara menyeluruh dengan modul lain. Yang ketiga, adanya komitmen dari manajemen untuk mengadopsi teknologi informasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Untuk kelemahannya, yang pertama yaitu SDM assembling belum seluruhnya terlatih untuk menangani model produk dengan tingkat kesulitan tinggi. Yang kedua, ada SOP untuk produk baru sering terlambat atau tidak cukup rinci, menimbulkan kebingungan di lapangan. Dan yang ketiga, ada adaptasi sistem informasi terhadap model produk baru dan masih lambat dan juga bergantung pada input manual. Jadi kesimpulan utama dari ini adalah sistem informasi memang sangat membantu, namun sinergi antara teknologi, manajemen, dan SDM tetap dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja produksi, khususnya di bagian assembly. Dan berikut adalah solusi strategis untuk optimasi produksi assembly. Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas produksi PT Golden Stamp Indonesia, dapat menerapkan sejumlah langkah strategis seperti yang pertama ada digitalisasi dan penyempurnaan SOP. Di sini mempercepat penyusunan SOP setiap kali ada model sepatu baru dan juga menyediakan SOP digital dengan visualisasi dan video tutorial untuk memudahkan pemahaman operator. Yang kedua ada pelatihan teknis berkala, yaitu pelatihan rutin bagi tenaga kerja assembling, khususnya sebelum produk kompleks diproduksi secara massal. Yang ketiga ada optimalisasi sistem ERP. Di sini menambahkan fitur pembaruan otomatis antar departemen dan juga menggunakan alat input digital untuk mempercepat pencatatan data produksi. Yang keempat ada penguatan integrasi modul. Ini seperti memastikan sistem inventory dan produksi terhubung erat agar kebutuhan bahan baku dapat dipantau dan diprediksi secara real time. Yang kelima ada peningkatan infrastruktur teknologi. Di sini meningkatkan jaringan internet dan perangkat keras di lantai produksi agar sistem berjalan lancar tanpa gangguan teknis. Dan yang terakhir ada dashboard visual produksi. Menyediakan dashboard interaktif yang menampilkan kinerja produksi, kualitas produk, dan juga performa operator secara langsung. Dan juga mempermudah pengambilan keputusan berbasis data secara real time.